Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara kasih dalam Kristus Tuhan. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Masih di rumah kita masing-masing, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing hari ini. Itu semua hanya karena berkat kemurahan Tuhan sungguh besar setiap hidup kita, amin. Mari kita hari ini sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan segala puja dan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh baik untuk setiap kita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita sama-sama menyiapkan hati, pikiran kita, dan biarlah kita sama-sama fokus pada Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh ucap syukur Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu Bapa sungguh besar dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan sungguh tiada taranya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggar dalam hidup kami Tuhan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu hadir, hadirat-Mu yang melawat setiap kami, sebab kami perlukan Engkau, sebab kami butuhkan Engkau Tuhan, dan kami rindukan Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus. Mari naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh baik, sebab Dia Allah yang sangat baik. Segala puja dan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama fokus puji dan tinggikan Dia. Kau tetap ada bersama kami.
antaranya. Kasih-Mu lebih tinggi Tuhan dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis dalam hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Haleluya. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh Tuhan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Mari sembah. Haleluya. Hosana bagimu, Hosana bagimu. Kita sembah Maha Tinggi. Haleluya. We worship you, we honor you. I am yours, I am yours, and forever yours.
buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kami milik-Mu Tuhan, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Biar langit dan bumi memuji nama-Mu Tuhan, sebab hanya nama-Mu yang layak disembah. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Saudara kita sama-sama bersuka cita, karena ini kita ibadah Bapak Saudara. Anda bukan sedang menonton tontonan, tapi hari ini kita sama-sama beribadah. Anda boleh berdiri, Anda boleh gunakan alat musik saudara, dan mari kita sama-sama muji Tuhan dan bersuka cita. Haleluya. Saya muji Tuhan, bersuka cita. Tepuk tangannya di rumah masing-masing, dimanapun Anda berada, puji nama Tuhan. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi
Sungguh dia Allah yang layak disembah, amin. Biarlah langit dan bumi puji dia, so dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya Bapak Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau kembali naikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi katakan, Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu buat hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami masih online saat ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di setiap rumah kami masing-masing, di setiap tempat di mana kami berada saat ini. Karena kami percaya firman-Mu yang berkata 2-3 orang berkumpul sehati di dalam nama Yesus Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan mau hadir dalam setiap rumah kami yang kami pakai untuk beribadah hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau telah melawat setiap rumah kami. Dan kami rindu Tuhan, setiap keluarga dilawat oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa, kuasai hati dan pikiran kami, supaya tunduk kepada kebenaran firman yang akan kami dengar. Supaya firman yang disampaikan tidak akan lewat dengan sia-sia, tetapi akan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa menyambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan saudara boleh duduk. Kalau saudara tadi berdiri tentunya, terutama pelayan musik dan pujian. Oke, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih di bulan keluarga, dan kali ini adalah kita memasuki minggu yang kedua di bulan Juni ini. Tema firman Tuhan kali ini adalah mendidik anak berjiwa besar. Mendidik anak berjiwa besar. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-24, cukup panjang. Karena itu saya akan baca dengan agak cepat, saudara boleh mengikutinya dengan baik. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abram dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dan dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu.
tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kau meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar pada saat ini firman Tuhan yang tadi saya katakan dengan tema mendidik anak berjiwa besar. Setiap orang harus mendidik anak-anaknya sesuai firman Tuhan. Untuk apa? Memperlengkapi mereka, mendasarkan hidupnya dengan firman Tuhan. Agar anak-anak ketika menjalani hidupnya, mereka memutuskan keputusan-keputusan hidupnya dan menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya dapat sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Dan supaya ketika menghadapi masalah hidup yang berat atau genting dalam hidupnya, bahkan mendesak, ya, mereka tetap memperhatikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Seperti ketika menghadapi krisis rumah tangga, hubungan suami istri yang rumit. Ketika mereka kita didik dengan benar, mereka akan melakukan firman Tuhan. Mereka akan memperhatikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi mereka untuk memutuskan, memilih, melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan.
Sehingga ketika mereka mengalami kesulitan, kesukaran, bahkan problem dalam rumah tangga, hubungan suami istri mungkin yang sulit untuk diselesaikan. Tetapi ketika mereka dua-duanya berpegang teguh kepada nilai kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya mereka tidak akan mengambil keputusan yang salah. Mereka tidak akan mengambil keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Salah satunya adalah mereka tidak akan pernah berpikir untuk bercerai atau berpisah, atau tindakan salah lainnya. Tetapi mereka akan tetap memilih kebenaran firman Tuhan. Nah, melalui bacaan firman Tuhan ini kita dapat menemukan teladan yang dilakukan oleh Yosua sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, salah satu fokus perhatian Yosua adalah tentang keluarga bangsa Israel, ya, supaya berkenan kepada Tuhan. Ya, dengan apa? Mewariskan kepada generasi berikutnya nilai-nilai yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Yosua memperhatikan keluarga-keluarga Israel dan mengajarkan kepada mereka, mendidik kepada mereka, mewariskan kepada generasi berikutnya nilai-nilai kebenaran firman Tuhan supaya terus dihidupi oleh generasi berikutnya. Nah, kita akan belajar hari ini apa saja nilai-nilai yang diwariskan Yosua kepada generasi keluarga bangsa Israel berikut. Yang pertama adalah mendidik dengan firman Tuhan. Ayat yang kedua tadi dalam kitab Yosua pasal 24 berkata, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yosua mendidik keluarga-keluarga bangsa Israel ini dengan firman Tuhan. Karena dikatakan beginilah firman Tuhan Allah Israel. Lalu dia ucapkan bla 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 dan sebagainya, firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, didiklah anak-anak kita dengan firman Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendidik artinya memelihara, memberi latihan atau ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak, kecerdasan pikiran. Sedangkan setia adalah memegang teguh janji atau pendirian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika saya dan saudara mendidik anak-anak kita dengan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosua, ya, maka kita sedang memelihara, melatih, menuntun dan memimpin bangsa Israel atau anak-anak kita dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yosua kepada keluarga-keluarga Israel. Jadi kita melatih, kita menuntun, kita memimpin, kita mengajari anak-anak kita firman Tuhan. Kalau Yosua tentunya mengajarkan kepada mereka, melatih menghidupi firman Tuhan yang seperti diajarkan oleh Musa yang terkenal, yaitu 10 hukum Allah. Nah, sekarang 10 hukum Allah itu sudah diringkas menjadi 2. Seperti ditulis dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Yang dikatakan oleh Tuhan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi kita perlu mendidik anak-anak kita supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Dan juga kita diminta supaya mendidik anak kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jika kita melakukan dua perintah agung ini, maka kita sudah melakukan 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu melatih, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita. Dan hari ini firman Tuhan mengajari kepada setiap kita supaya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, kekuatan, akal budi, itu perlu dilatih. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan, melatih saudara untuk melakukan firman Tuhan, untuk menghidupi firman Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Sehingga engkau menjadi umat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan hanya menyanyi, tetapi kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari perhatikan firman Tuhan ini. Ya, jika kita mendidik anak kita, maka kita mengajarkan kepada mereka, melatih kepada mereka. Tentunya kita bisa juga menjadi teladan. Bagaimana dalam hal mengampuni? Kalau kita mengasihi, maka kita benar-benar akan bisa mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia juga mengampuni ketika kita mengaku dosa kita. Maka kita juga harus mengampuni anak-anak kita, saudara-saudara kita, sebagaimana Tuhan juga mengampuni saya dan saudara. Demikian juga firman Tuhan yang lain, perintah-perintah yang lain yang perlu kita lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Saya dan percaya ketika kita melakukan firman Tuhan dan mengajarkannya kepada anak-anak kita, kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mendasarkan hidup mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga harapan kita ketika kita mendidik mereka, mereka akan memutuskan keputusan-keputusan yang benar, ya, mendasarkan kepada firman Tuhan. Sekalipun ada pandangan-pandangan yang lain dari dunia yang mungkin dianggap benar, yang mungkin dianggap umum oleh kebanyakan orang, bahkan dilakukan oleh mereka. Tetapi karena mereka sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, karena mereka percaya, karena mereka sudah menghidupinya, maka ketika mereka diperhadapkan dengan itu, sekalipun mungkin orang banyak melakukannya, tetapi jika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, anak-anak kita akan tetap memilih firman Tuhan. Salah satunya adalah mungkin ketika mereka bertengkar suami istri, mungkin merasa sudah nggak cocok, mungkin sudah merasa nggak tahu harus berbuat apa lagi, tidak ada jalan keluar, semua buntu. Dan mereka tetap ingat firman Tuhan, sehingga mereka tetap komitmen, mereka tetap setia, mereka tidak mengambil keputusan untuk berpisah, tapi mereka akan mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling mengaku kekurangannya, dan menerima apa adanya, sehingga tetap bisa hidup bersama dan memperbaiki dirinya untuk boleh terus hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, itu harapan kita ketika kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena ajarkan firman Tuhan berulang-ulang lewat mesbah keluarga, lewat kesempatan yang ada, ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Lalu yang kedua, mendidik untuk tulus dan setia beribadah kepada Tuhan. Ayat 14 berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia.
Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi yang kedua, Tuhan mau supaya kita mendidik anak-anak kita untuk tulus dan setia beribadah kepada Tuhan. Penting sekali. Dalam beribadah kepada Tuhan perlu ketulusan, perlu kesetiaan. Sebab jika kita tidak tulus, kita tidak setia, ya maka kita tidak melakukannya dengan benar. Nah, arti tulus dan setia beribadah kepada Tuhan, menurut kamus besar bahasa, arti tulus adalah sungguh dan bersih hati, keluar dari hati yang murni, jujur, tidak pura-pura. Sedangkan setia artinya berpegang teguh pada janji dan pendirian. Jadi Yosua memberikan latihan, tuntunan atau pimpinan kepada bangsa Israel untuk tidak pura-pura, untuk berpegang teguh pada pendirian dan janji, untuk beribadah kepada Tuhan secara turun-temurun. Nah, kita juga saat ini harus mau dilatih oleh para pemimpin kita, oleh orang tua kita untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, tidak dengan pura-pura, dari dasar hati kita. Itu namanya tulus dan terus-menerus setia. Meskipun tidak dilihat oleh orang tua, meskipun tidak dilihat oleh pemimpin, tetapi karena engkau tulus, karena engkau setia, maka engkau akan melakukan ibadahmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan supaya dilihat oleh manusia, bukan supaya dipuji orang, bukan supaya orang berkata, ih kamu hebat, kamu rajin, dan lain sebagainya. Kalau saudara menuntut itu, maka upahmu di sorga hilang. Tapi jika engkau tulus, apapun yang kau alami, apapun yang kau hadapi, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tetap setia, engkau tetap beribadah kepada Tuhan, engkau tetap akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kenapa? Tulus dari dasar hati. Meskipun mungkin engkau belum diberkati seperti yang lain, meskipun engkau belum dijawab doanya, meskipun mungkin engkau belum berhasil dalam usaha, dalam karir, atau bahkan mungkin keadaanmu tidak sebaik yang lain, keluargamu tidak sebaik yang lain, tetapi karena engkau tulus, apalagi ditambah setia, maka apapun keadaan hidupmu, engkau akan tetap beribadah dan menyembah Tuhan. Kenapa? Dari dasar hati. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada hal yang lain. Karena engkau tahu, ibadah itu bukan dengan tujuan supaya kita diberkati, bukan supaya kita sukses, bukan supaya kita baik-baik keadaan kita, supaya kita makmur, supaya kita berlimpah-limpah berkat secara materi. Tetapi kita beribadah jika tulus dan setia karena kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita, sehingga kita mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Dan berkat adalah bonus dari Tuhan. Ya. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka bonusnya Tuhan akan memberkati kita secara materi. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melakukan hal-hal yang lainnya yang ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Jika engkau memiliki tujuan yang salah ketika engkau beribadah, supaya engkau diberkati, supaya usahamu sukses, saat ini engkau perbaiki. Ubah bahwa karena engkau mencintai Tuhan, karena engkau bersyukur sudah diselamatkan, diampuni dosanya oleh Tuhan, maka engkau menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saya kira percaya bonusnya engkau diberkati usahanya.
Bonusnya doamu dijawab oleh Tuhan. Bonusnya engkau akan dicukupi dalam segala hal oleh Tuhan dalam hidupmu. Oleh karena itu beribadahlah dengan sungguh-sungguh dan setia seumur hidupmu. Maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oke, Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar, anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa? Daud menyaksikan seumur hidupnya bahwa ketika dia hidup benar, ketika dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, anak cucunya diberkati. Dia diberkati sampai ke anak cucunya. Oleh karena itu orang tua hidup benar, supaya engkau diberkati sampai ke anak cucumu juga diberkati oleh Tuhan. Oke, lalu yang ketiga, mendidik untuk mengambil keputusan yang benar. Ayat yang ke-15 berkata sampai 16, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah lain. Jadi saudara, Yosua mendidik bangsa Israel generasi berikutnya supaya mereka bisa mengambil keputusan yang benar, termasuk keputusan kepada siapa harus beribadah. Kenapa? Sebab hidup ini banyak diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Bagi kebanyakan orang mengambil keputusan tidak mudah. Apalagi keputusan pilihan-pilihan yang sulit. Tetapi keputusan tetap harus diambil. Nah, oleh karena itu Yosua dengan tegas berkata kepada bangsa Israel, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, belajar mengambil keputusan. Kepada siapa engkau akan sungguh-sungguh beribadah? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang telah menebus hidupmu, yang telah mengampuni dosamu, yang telah menyelamatkan engkau, yang telah mengangkat engkau dari lumpur dosa, dan telah memuliakan engkau, bahkan memberikan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Beribadahlah kepadanya dengan setia. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengambil keputusan memang tidak mudah, paling keputusan yang sukar. Tapi ketika kita mengajarkan, memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita, ya bagaimana kita mengambil keputusan, maka mereka akan melihat, mereka akan belajar, dan mereka akan bisa mengambil keputusan dalam hidup mereka ketika mereka dewasa. Termasuk dalam hal ibadah. Ketika saudara hari Minggu ada pilihan, ya, hari Minggu ketiga atau minggu keempat atau minggu kedua kan tidak perjamuan kudus, kita jalan-jalan dulu. Apalagi sudah tidak, artinya sudah diizinkan mal dibuka dan lain sebagainya. Selama ini kita di rumah, kita mau jalan-jalan, tidak usah ibadah dulu. Hati-hati, itu pilihan. Tapi saya mendorong saudara untuk ambil pilihan yang benar, yaitu beribadahlah lebih dulu kepada Tuhan. Ketika engkau sudah beribadah, baru lakukan yang lain. Karena hari Minggu Tuhan mau supaya engkau beribadah lebih dulu kepada Tuhan. Nah, itu salah satu contoh. Ketika orang tua bisa mengambil keputusan yang benar, maka anak-anakmu akan melihat dan mereka akan meniru. Ketika mereka nanti dewasa, ketika orang tua sudah gak ada, mereka melihat bagaimana orang tuanya mengambil keputusan yang benar. Dan mereka akan belajar itu dan mereka akan melakukan seperti orang tuanya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari ajari anak kita mengambil keputusan yang benar
dalam kehidupan kita. Ketika engkau bersalah, kau bisa ambil pilihan dan putuskan. Kau mau minta maaf, kau mengakui kesalahannya, atau menutupi kesalahan dengan berbuat kesalahan, itu juga pilihan. Tapi keputusan harus diambil. Kalau keputusannya benar, mau dengan rendah hati, mau mengakui kesalahannya dan minta maaf. Bertobat supaya terjadi pemulihan. Keluarga-keluarga yang tidak bisa diselesaikan masalahnya. Suami istri yang tidak bisa dirukunkan kembali. Suami istri yang tidak mau dipulihkan kembali hubungannya. Karena mereka telah memilih dan mengambil keputusan untuk mengikuti perasaan sakit hatinya. Untuk mengikuti perasaan dendamnya. Untuk mengikuti perasaan egoisnya. Dan mengikuti kemauan setan terutama. Yang menolak tunduk kepada firman Tuhan. Sehingga mereka memilih tidak mau mengampuni pasangannya. Dan akhirnya mereka harus berpisah. Yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Hatinya luka. Suami pun hatinya luka. Rumah tangga yang sudah dibangun sedemikian luar biasa dihancurkan oleh tangannya sendiri. Amsal berkata, orang yang demikian adalah orang yang bodoh. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bukan orang yang bodoh, tapi saudara adalah orang yang bijaksana, sehingga kau akan memilih taat kepada firman Tuhan, mengampuni dan dipulihkan dan diberkati kembali hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, penutup saya akan sampaikan kepada kita. Jadi jika kita mendidik anak kita dengan firman Tuhan, dengan tulus dan setia, serta mendidik anak-anak kita bisa mengambil keputusan yang benar dalam hidupnya, maka anak-anak kita akan memiliki jiwa yang besar. Tapi sebaliknya jika tidak mendidik anak-anak kita dengan benar seperti yang sudah kita dengar tadi, maka anak-anak kita bisa mengambil keputusan yang salah, memilih keputusan yang salah. Seperti sebuah kisah ya, atau ilustrasi yang akan sampaikan kepada saudara. Ada seorang anak yang menggendong ibunya ke hutan untuk membuangnya di hutan. Saya tidak tahu kenapa anak ini bisa tega menggendong ibunya dan membuangnya di hutan. Mungkin karena merasa ibunya membuat dia repot, merepotkan hidupnya. Ya, tetapi tetap dia bawa ibunya dan dia mau buang di tengah hutan. Nah, ketika anak ini menggendong ibunya untuk membuangnya di tengah hutan, sepanjang perjalanan ibunya meraih setiap ranting pohon, daun, semak yang bisa, dan kemudian dia patahkan. Lalu sampailah anak itu ke tengah hutan dan berkata kepada ibunya, sudah sampai di tengah hutan. Dengan berat hati, ibu, saya harus tinggalkan ibu di sini. Lalu diciumlah ibunya, dan anaknya juga ibunya juga mencium anaknya, memeluknya. Dan sebelum anak itu berlari pergi, dipeganglah tangan anak itu oleh ibunya dan berkata, nak, sebelum kamu tinggalkan hutan ini, ibu tadi telah mematahkan ranting-ranting semak dan pohon yang bisa ibu raih. Ketika kamu berjalan pulang dari tengah hutan ini, ikutilah ranting-ranting ibu yang ibu sudah patahkan tadi, supaya kamu tidak tersesat. Sebab kalau kamu tidak mengikuti, maka kamu akan tersesat dan tidak akan bisa sampai pulang, tiba di rumah. Lalu ketika anaknya mendengar ibunya berkata demikian, maka menangislah anak ini. Dan dia berbalik melihat kepada ibunya. Kemudian dia memeluk ibunya kembali dan menggendongnya pulang ke rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibunya tetap mengasihi, ibunya tetap peduli kepada anaknya. Sekalipun anaknya tega membuang ibunya di tengah hutan, tetapi ibunya masih memikirkan keselamatan anaknya, masih tetap berbuat baik kepada anak-anaknya. Ketika ibunya mengajarkan demikian, maka dia membatalkan niatnya yang jahat dan dia mengambil keputusan yang benar untuk membawa pulang kembali ibunya dan merawat ibunya.
Dengar baik Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita, itu adalah untuk kebaikan mereka di suatu saat nanti. Sehingga anak-anak kita bisa mengambil keputusan yang benar, sehingga mereka tidak mau mengambil keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, didik mereka sesuai dengan firman Tuhan. Latih mereka mengambil keputusan yang benar. Ajari mereka untuk tulus dan setia beribadah kepada Tuhan. Dan didiklah mereka dengan firman Tuhan. Maka kita akan menuai hasilnya pada waktu mereka menjadi orang-orang yang dewasa. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya. Saudara mau berdiri, mari kita sama-sama bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan saat ini. Saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan lagu Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu Tuhan. Dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shikarabata kararabarabara. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah Tuhan dan Rajaku di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Setiap waktu keluargaku adalah sorgaku. Kita naikkan pujian ini kembali kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah Tuhan dan Raja di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Alami setiap waktu keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Alami setiap waktu keluargaku adalah sorgaku. Sekali lagi katakan, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Alami setiap waktu keluargaku adalah sorgaku.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kau yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, supaya kita mendidik generasi anak-anak kita, bahkan mungkin saudara saat ini, menjadi orang-orang yang memiliki jiwa yang besar. Oleh karena itu, jika engkau mau dididik sesuai dengan firman Tuhan, jika engkau mau dididik menjadi orang yang tulus dan setia beribadah kepada Tuhan, dan jika engkau mau dididik untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam hidup, sebenarnya ada banyak pilihan-pilihan yang kau harus pilih, harus putuskan dalam hidup. Ketika engkau tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, ketika engkau tidak menjalani hidupmu, mendasari hidupmu dengan firman Tuhan, kau bisa mengambil pilihan, keputusan yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi ketika kau lebih condong pikiran dan hatimu kepada pandangan dunia ini, kau bisa salah. Tapi hari ini, pilihlah keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Termasuk keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, termasuk untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan. Jika engkau anak, belajarlah tunduk kepada firman Tuhan, supaya engkau taati orang tuamu, hormati orang tuamu. Jika orang tua, kau juga tunduk kepada firman Tuhan. Lakukan supaya mengasihi anak-anakmu sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Mari buka tangan kita semua di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau dididik sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau dididik supaya kami tulus dan setia beribadah kepada Tuhan. Kami mau Tuhan supaya belajar mengambil keputusan yang benar dalam hidup kami. Sekali ada banyak pilihan-pilihan ditawarkan oleh dunia, ada pandangan-pandangan yang dianggap benar oleh orang-orang dunia, tetapi kami pilih kebenaran firman Tuhan. Kami tetap taati firman Tuhan. Sesakit apapun, sesukar apapun, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Jika ada di antara umat-Mu hari ini yang sudah hampir mengambil pilihan keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hari ini bertobat, hentikan, tinggalkan itu, dan taati firman Tuhan. Kalau engkau memilih sakit hati, kalau engkau memilih kebencian, kalau engkau memilih luka, maka engkau kan tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Pilihlah taat firman Tuhan. Ampuni pasangan, ampuni orang tua, ampuni anak-anak, ampuni teman-teman, ampuni bosmu, ampuni rekan kerjamu. Dan pilih firman Tuhan. Saya yakin percaya berkat akan dicurahkan dalam kehidupan. Damai sejahtera akan mengalir dalam rumah tangga. Pemulihan terjadi. Bahkan jika engkau sakit, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur. Mampukan kami melakukan firman-Mu. Ampuni jika kami belum. Saat ini kami taat ke firman Tuhan dalam hidup kami. Keluarga yang hampir bercerai, kami berdoa dalam nama Yesus, kami hentikan supaya tidak jadi bercerai. Pulih kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya perlu sampaikan kepada saudara sekalian bahwa pemerintah sudah mengambil keputusan bahwa hari Rabu tanggal berapa ya kemarin, 10 atau 11 adalah baik kita masuk masa new normal. Jadi dunia kerja sudah dibuka lagi, mal-mal dibuka lagi, terutama di Jakarta. Kita sudah biasa kereta jadi tetap buka. Dan terutama rumah-rumah ibadah pun sudah diizinkan untuk dipakai dengan syarat mau melakukan protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kami sedang mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang akan kami siapkan dulu sebelum kita bisa untuk beribadah bersama-sama lagi di gereja. Oleh karena itu kami mohon sabar, syukur nanti dalam akhir bulan ini atau awal bulan kita sudah bisa. Ya, saya berharap
Ya, sekalipun kita sudah bisa, kita tidak boleh terburu gegabah. Ya, kita lebih baik ya mantap dulu sehingga kita semuanya sudah siap, termasuk wastafel, cuci tangan dan lain sebagainya. Nanti kita akan siapkan. Baru nanti akan diberitahukan kapan kita bisa beribadah. Tentunya kami berharap nanti mungkin jam ibadahnya akan ditambah menjadi 3 kali. Ya, mungkin jam 7.30 ibadah yang pertama sampai jam 8.20 atau 15 menit. Kemudian jam 9 sampai jam 10:15 menit. Itu ibadah yang kedua, dan jam 5 sore ibadah yang ketiga. Itu rencana nanti kami akan bicarakan dengan pengurus sehingga lebih nyaman supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Katakan amin. Oke, mari kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu kalau pemerintah sudah menetapkan, memutuskan rumah-rumah ibadah boleh dipakai kembali, kami boleh beribadah kembali. Namun kami mempersiapkan segala sesuatunya yang perlu kami persiapkan untuk protokol kesehatan. Oleh sebab itu Bapa, mampukan setiap kami untuk boleh melakukannya dengan baik, sehingga kami boleh tetap melakukan dalam ketaatan kepada pemerintah dan juga Tuhan, sehingga kami tetap terlindungi, tetap terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkati umat-Mu, jemaat gereja Petrus Jemaat Shalom ini, agar mereka boleh tetap kuat, tetap setia, tetap sabar, tetap sehat, dan terus melakukan kebenaran firman Allah. Keluarga-keluarga semua boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu. Berkati para pemimpin bangsa kami, terus juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan benar untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja-Mu, Gereja Indonesia di Sinode, bahkan seluruh ketua-ketua BPUD, Perwil, semuanya dalam perlindungan dan pertolongan tuntunan Tuhan. Gembala-gembala sidang, pengurus gereja dan seluruh jemaat-Mu, Tuhan terus urapi dan pakai kami semuanya. Terima kasih Bapak, berkati usaha pekerjaan-Mu, pekerjaan umat-Mu, karir mereka, studi, bisnis mereka, semuanya diberkatilah oleh Tuhan. Agar dalam segala situasi apapun, mereka tetap boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Supaya kami boleh terus menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur masuk era new normal ini, kenormalan yang baru, agar kami boleh membiasakan diri, menyesuaikan diri dengan zaman yang ada, sehingga kami boleh terus tetap terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara buka tanganmu sekarang, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita semuanya di awan-awan permai untuk selama-lamanya dengan Dia di sorga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Tuhan.